Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara-saudara berada. Terlebih apabila saya mengetahui keberadaan saudara sesungguhnya. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Dalam keterbatasan yang ada, saya hanya dapat berharap saudara-saudara ada dalam keadaan sehat, baik. Tetapi apabila saudara-saudara ada dalam keadaan yang kurang baik dalam proses pemulihan kesehatan, saya berharap saudara-saudara tetap semangat dan penuh harap akan kasih dan pertolongan Tuhan. Berharap kepada manusia memang sering mengecewakan, tetapi berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Sebab Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada setiap anak-anak yang dikasihinya. Ada sebuah tempat di dekat Yerusalem yang diberi nama Betfage. Itu berarti rumah buah ara muda. Kenapa kampung itu disebut rumah buah ara muda? Tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi kita semua tahu kalau disinilah perilaku manusia yang mengecewakan diperlihatkan oleh saksi sejarah penderitaan Yesus. Di sini, Yesus disambut bagaikan seorang raja. Bahkan ia diperlakukan sebagai seorang Mesias, juru selamat yang dinantikan oleh orang-orang Israel. Orang banyak menghamparkan pakaiannya menjadi permadani bagai raja yang datang. Daun-daun palem dilambai-lambai, disebarkan sebagai sebuah ungkap syukur dan sukacita mereka. Dan yang membuat setiap orang merinding pada waktu itu adalah bagaimana nyanyian Hosana dilantunkan dengan penuh sorak-sorai. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Disambut oleh orang-orang yang ada di seberangnya, diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Markus 11 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Tapi ternyata seminggu kemudian sorak Hosana berubah dengan caci maki serta seruan hasutan untuk menyalibkan dia. Berubah dengan pukulan, dengan ludah, dengan pelbagai siksaan yang dilakukan oleh banyak orang yang buta mata hatinya. Tidak perlu menunggu tahun atau bulan, 1 minggu kemudian manusia yang tadinya bermulut manis bisa berubah menjadi manusia kejam dan mengerikan. Itulah buah ara muda, buah yang mengecewakan, buah yang memberikan pengharapan palsu. Sebab pada umumnya pada waktu itu buah ara muda akan rontok dan mengering sebelum ia berkembang menjadi buah yang sempurna. Oleh karena itu jangan kita berharap kepada manusia. Manusia bisa memberi janji tetapi belum tentu ia bisa menepatinya. Manusia bisa dengan mudah melontar kata-kata tetapi belum tentu bisa melaksanakannya. Betfage mau mengingatkan kita bahwa Yesus menderita karena kita memberikan begitu banyak pengharapan palsu. Sama seperti Petrus yang selalu lantang berada di depan, sigap melakukan banyak hal untuk membela Yesus. Tetapi ketika ia diperhadapkan dengan ancaman dan Yesus tidak membalas segala perbuatan keji yang dilakukan banyak orang, ia bersumpah dan ia mengutuk bahwa ia tidak mengenal Yesus. Seperti Yudas Iskariot yang sering menghitung dengan teliti seolah-olah menjadi penjaga uang tuannya dan tidak malu mempermasalahkan pelbagai pengeluaran orang lain. Padahal ia sendiri tidak pernah mengeluarkan sepeser pun. Bahkan malah menjual Yesus dengan harga seorang budak. Betfage selain mengingatkan kita agar tidak menjadi buah ara muda, Betfage mau mengingatkan kita betapapun banyak peristiwa mengecewakan dialami oleh Yesus di sepanjang perjalanannya, Yesus tidak pernah mengecewakan kita. Termasuk pada saat ini, ketika kita berbeban berat dan hanya menaruh harap kepada Yesus, ingat, ia tidak akan
pernah mengecewakan kita. Betapapun mungkin kita sering mengecewakan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.